Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kaifa halukum jami'an? Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Tapi masih membahas tentang huruf jar. Oke, kemarin kita sudah membahas semua ringkasan huruf jar gitu ya. Dari mulai huruf jar yang pertama dan huruf jar yang terakhir. Jumlah huruf jar itu kemarin berapa? Ada 20 ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang penerapan huruf jar dengan bentuk lain gitu. Oke, yang pertama itu ada pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Kemudian ada ketentuan kata yang akhirnya berupa alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan dan lain sebagainya ya pembahasannya. Oke. Supaya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Kita langsung saja di pembahasan yang pertama. Itu pembahasan pertama tentang huruf jar. Pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Nah, pada pengaruh huruf jar pada kata tunggal itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pada kata tunggal yang ada alnya, dan yang kedua pada kata tunggal yang tidak ada alnya. Oke, kita ulangi. Jadi, yang pertama adalah pengaruh huruf jar pada kata tunggal yang ada alnya, dan yang kedua pengaruh huruf jar pada kata tunggal yang tidak ada alnya. Contohnya, huruf jar min bertemu dengan almaun, itu untuk kata yang ada alnya, menjadi minal ma'i. Nah, lanjut ke bawah, minal ma'i tanpa harokat dibaca minal ma'i, menjadi minal ma'i. Adapun contoh yang lain yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu kata bil ghaibi itu terdiri dari huruf jar bi dan kata yang ada alnya yaitu al ghaibi. Nah, keterangannya di bawah. Minal ma'i dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu min. Dasarnya, nah sekarang kita masuk ke dasar yang baru. Mari baca bersama-sama. Farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abadahu yasur wajarim bi taskinin wa ghayru madzukir yanubunah nuja'ahu bani namir. Rofa domah nasab fatah jajam sukun jr kasroh zikir ka Allah sing tekun. Nah, itu adalah dasar dari Khulasoh Ibnu Malik. Dasar hukum minal ma'i dibaca kasroh karena setelahnya huruf jar ya, itu min. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ke sebelah kiri, itu pengaruh huruf jar pada kata tunggal yang tidak ada alnya. Di sini contoh huruf min bertemu dengan maun, dibaca min ma'in. Min ma'in tanpa harokat dibaca min ma'in, menjadi min ma'in. Oke. Nah, kita cari contoh lagi di bawahnya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa faddalnahum ala katsirin. Nah, itu yang di bawah ya. Wa faddalnahum ala katsirin. Ala itu huruf jar, katsirin itu bentuk kata tunggal yang tidak ada alnya. Nah, keterangannya di bawah, min ma'in dibaca kasroh karena setelah huruf jar, yaitu min. Dasarnya yang tadi, farfa' bidomin wansiban fathan wajur kasuran kadzikrullahi abadahu yasur wajarim bitaskinin wa ghayru madzukir yanubu nahnu ja'ahu bani namir. Nah, yang itu ya dasarnya. Nah, ini dengan tanwin karena tidak ada al gitu ya. Kalau ada al berarti tanpa tanwin. Tetapi jika kata tunggal tidak ada al, itu menggunakan tanwin. Oke, paham ya? Selanjutnya ini ada kata yang akhirnya berupa alif atau alif maksurah dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan. Nah, tidak berupa kasroh. Nah, ini kata yang setelah huruf jar katanya diakhiri oleh alif atau yang ya maksurah, itu tanda jarnya dikira-kirakan atau tidak nampak ya, atau tidak tetap gitu kan. Tidak kasroh gitu maksudnya. Nah, contohnya di sini ada bil huda. Nah, bil huda tanpa harokat dibaca bil huda menjadi bil huda. Nah, bil huda dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya udah beda lagi ya, udah ada tambahan lagi. Nah, ini untuk dasarnya itu nomor 6. Coba kita baca bersama-sama. Fal awwalul i'rabu fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Isim akhirna alif disebut maksur, i'rab kira-kira kenjeng tong takabur. Nah, isim yang diakhiri alif itu disebut maksur. Nah, i'rabnya dikira-kirakan. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk kata yang ada alnya. Nah, kalau kata yang tidak ada alnya dan diakhiri alif maksurah ini dicontohkan dengan bihudan ya. Bi ditambah kata hudan. Bihudan tanpa harokat dibaca bihudan menjadi bihudan. Nah, bihudan dibaca tetap karena diakhiri alif. Dasarnya yang tadi fal awwalul i'rabu yang itu ya. Nah, dengan tanwin karena tidak ada al itu masih sama. Oke, selanjutnya ada lagi ketentuan yang lain. Ketentuan selanjutnya yaitu nama yang akhirnya alif atau ya harokat sebelumnya fathah, maka tanpa al, tanpa tanwin, jarnya tetap atau dikira-kirakan. Tidak memakai kasroh yang nampak gitu ya. Nah, ini contohnya ila Musa. Nah, ila Musa itu huruf jar ila bertemu dengan kata tunggal isim Musa. Musa diakhiri dengan alif maksuroh gitu. Nah, ila Musa tanpa harokat dibaca ila Musa menjadi ila Musa itu. Nah, silahkan baca contohnya. Nah, ada lagi keterangan di bawah. Ila Musa dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif dasarnya masih sama kayak yang sebelumnya ya. Dasarnya di Khulaso Ibnu Malik nomor 6. Mari kita baca sama-sama. Fal awwalul i'rabu fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Isim akhirna alif disebut maksur, i'rab kira-kira kenjeng tong takabur. Oke, ketentuan selanjutnya itu
Ada kata yang diakhiri ya, nun jama atau yang serupa dengan jama atau yang bisa disebut mulhaq, jamak mudzakkar salim, cirinya adalah tidak berakal. Jernya dibaca ina. Tuh. Jadi kalau mulhaq jamak mudzakkar salim itu jernya dibaca ina, tidak ini ya, tapi ina. Contohnya lil muttaqina, tanpa harokat dibaca lil muttaqina menjadi lil muttaqina. Nah, keterangannya lil muttaqina dibaca lil muttaqina karena diakhiri ya nun jama. Tuh. Nah, huruf jerli bertemu dengan al muttaqina. Nah, itu jika digabung tetap menjadi lil muttaqina. Jadi ciri jar di sini bukan dengan kasroh, tetapi dengan ina akhiran kata lil muttaqina. Oke, ini dasarnya ada nomor 7, 8, dan 9, 10, 11. Cukup banyak ya. Nah, mari kita baca sama-sama dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa biwawin wa biya jarur wan sibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi daini wa bihi anshuruna wa babuhul hiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syada wasinuna jama mudzakkar jeung mulhaq nasab ya nun rofa'na wa nun jeung jer ya jeung nun. Bersepuluhnya wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak fattah wa qallaman bi kasrihin natok wa nuna ma sunniya wal mulhaqidih bi aqsidha kastamaluhu fangtabih. Nun jama jeung mulhaqna dibaca fattah, nun tasniyah jeung mulhaq dibaca kasroh. Nah, seperti itu ya. Oke, kita selanjutnya membahas tentang pengaruh huruf jer pada gabungan dua kata atau lebih yang disebut dengan idhofah. Nah, kata yang pertama itu disebut mudhof tanpa tanwin dan tanpa al atau nun, dan kata yang selain pertama itu kedua atau ketiga disebut mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini hukumnya jer. Oke, ini masih dibagi dua, seperti yang tadi ya. Itu ada mudhof ilaihnya yang ada al, dan yang kedua mudhof ilaihnya tanwin. Nah, sekarang kita lihat pada mudhof ilaihnya yang ada alnya ya. Contohnya birobbin nasi. Birobbin nasi itu terdiri dari bi huruf jer, robbi itu mudhof, an-nasi itu mudhof ilaih gitu. Nah, birobbin nasi tanpa harokat dibaca birobbin nasi. Nah, menjadi birobbin nasi. Nah, untuk yang kedua itu ada mudhof ilaihnya yang tanwin. Nah, tadi mah an-nasi kan itu ada alnya. Nah, sekarang yang menggunakan tanwin berarti tidak ada alnya. Nah, ini contohnya di sini ada min syarri hasidin. Min syarri hasidin. Nah, min syarri hasidin itu terdiri dari min huruf jarnya, syarri itu mudhofnya, hasidin itu mudhof ilaihnya. Min syarri hasidin tanpa harokat dibaca min syarri hasidin menjadi min syarri hasidin. Nah, silahkan kalian baca contoh-contohnya. Nah, ada birobbin nas, birobbil falak, dinullah, terus syarril waswas dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada keterangan tambahan. Bacalah keterangan yang bergaris bawah seperti contoh di bawah ini. Nah, oke,
Min syarri hasidin, min syarri dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu min, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudofkan dengan kata hasidin. Hasidin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dengan tanwin karena tidak ada al. Nah, ini dasarnya itu nomor 12 dan 13. Mari buka lagi buku Hulasohnya, baca bersama-sama Hulasoh nomor 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nunal talil i'raba au tanwina mimma tudifu hdib katurisina wasaniya jarur wanwi min au fi idza lam yasluhil ladzaka walla mahuda. Nun jeung tanwin nun jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jr jeung al mudhof buang. Ari idofat kudu nyimpen makna fi atawa makna min oge makna nali. Nah, seperti itu ya. Ini sama dengan keterangan yang sebelah kanan, bi rabbin nas dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu bi, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudofkan dengan kata an-nasi. An-nasi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, tanpa tanwin karena adanya al. Nah, itu dasarnya sama ya, seperti yang sudah dibacakan barusan. Nah, ada lagi, itu pengaruh huruf jar pada kata yang mudhof ilaihnya diakhiri ya nun jama dan yang serupa dengan jama. Oke, contohnya li rabbil alamina, li rabbil alamina. Oke, li rabbil alamina tanpa harokat dibaca li rabbil alamina. Nah, li rabbil alamina itu terdiri li huruf jarnya, rabbi itu mudhof, al alamina itu sebagai mudhof ilaih. Nah, keterangannya di bawah, li rabbi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu li, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudofkan pada kata al-alamina. Al-alamina dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Dasarnya masih sama yang tadi. Nunal talil i'raba au tanwina mimma tudifu hdib katurisina wasaniya jarur wanwi min au fi idza lam yaslihil ladzaka walla makhuda. Aduh, maaf ya belepotan. Nun jeung tanwin nun jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jr jeung al mudhof buang. Ari idofat kudu nyimpen makna fi atawa makna min oge makna nali. Nah, dasar idofat tadi memakai nomor 12 dan 13. Contoh idofat yang lebih dari 2 kata yaitu maliki yaumiddin. Terus asalnya bisa dibaca maliki yaumin. Maliki itu sebagai mudhof, yaumun itu mudhof ilaih. Dimudhofkan lagi kepada kata adinu menjadi maliki yaumiddin. Maliki yaumin tambah adin. Maliki dibaca jar karena mengikuti i'rab jar sebelumnya. Ropanya malikun. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir dari bab ini adalah pengenalan tanda-tanda i'rab. Ini untuk tambahannya. Nah, i'rab itu ada 4 macam. Ada i'rab rofa, nasab, jar, dan jazm. Rofa itu tanda asli i'rabnya adalah dhamma. Nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasroh, jazm ditandai dengan sukun. Nah, gitu. Untuk memudahkannya, hafalkan nadoman di bawah ini. Mari kita baca sama-sama. Farfa'an bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadhikrullahi abadahu yasur wajrim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahnu nahu ja'akhu bani namir rafa dhamah nasab fatah jazm sukun
JR kasroh, zikirka Allah sing tekun. Nah, ini di bawahnya ada latihan-latihan memberi makna. Silahkan kalian baca dan ikuti. Untuk pertemuan kali ini mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup banyak juga gitu materinya. Nah, jika kurang dipahami itu kalian bisa ulang-ulang lagi materinya dari awal. Oke. Nah, ada juga satu teks tentang Juha dan orang fakir, itu satu teks berbahasa Arab ya, yang dimana di dalamnya ada contoh-contoh penerapan huruf jer gitu dengan kata yang mendampinginya gitu. Nah, silahkan nanti dikerjakan, dilihat gitu. Dan untuk artinya kalian bisa baca-baca atau cari translate di Google. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum wa istimaikum. Ilal liqa fi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nahtadim dirosana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron.